Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferosari Ferdinand. Kali ini saya akan membahas klasifikasi teknologi informasi. Macam-macam klasifikasi teknologi informasi. Klasifikasi teknologi informasi dibedakan berdasarkan 3, yaitu klasifikasi berdasarkan fungsi sistem, klasifikasi berdasarkan ukuran, dan klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Berdasarkan fungsi sistem. Sistem teknologi informasi multifungsi merupakan sistem teknologi informasi yang bisa dipakai untuk melakukan segala pekerjaan yang bersifat publik, misalnya PC. Yang kedua, sistem teknologi informasi yang tertentu merupakan teknologi informasi yang dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya ATM. Dan yang terakhir adalah sistem teknologi informasi yang melekat merupakan sistem teknologi informasi yang menempel pada produk lain. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar sistem teknologi informasi. Berdasarkan ukuran, sistem teknologi informasi berdasarkan ukuran dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, superkomputer, merupakan bentuk komputer yang mempunyai kecepatan proses paling tinggi. Yang kedua, mainframe, juga bisa disebut sebagai komputer besar, yaitu jenis yang dipakai pada perusahaan skala besar untuk mengatasi pemrosesan data dengan volume sangat besar. Yang ketiga, workstation, merupakan mesin yang powerful, yaitu di komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Komputer-komputer ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan aplikasi perhitungan yang rumit. Yang keempat, mikrokomputer, merupakan komputer personal yang biasanya single user atau standalone. Namun sekarang ini sudah banyak PC yang dicukupi dengan peripheral card untuk koneksi internet. Berikut ini adalah contoh gambar dari materi tersebut. Kita masuk berdasarkan data masukan yang diolah. Berdasarkan data masukan yang diolah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komputer analog. Biasanya digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan, bukan merupakan data angka, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, tekanan, kecepatan, dan lain-lain. Hasil keluaran atau output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau kontrol sebuah mesin. Yang kedua, komputer digital. Biasanya digunakan dalam mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Dan yang terakhir adalah komputer hybrid. Merupakan kombinasi antara dua komputer tadi, karena digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Berikut ini adalah contoh-contoh gambarnya. Kita masuk ke dalam materi kedua, peranan sistem teknologi informasi di berbagai bidang. Dalam bidang kesehatan, manfaat teknologi informasi yang pertama bisa kamu rasakan dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dalam diarsipkan di sebuah komputer. Dunia bisnis. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh, tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis online. Memang sekarang kamu sudah bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko. Hanya bermodalkan gadget dan kuota internet sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Yang ketiga, dalam bidang perbankan. Dulu, kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menabung, kan? Tapi sekarang sudah banyak sekali ATM dan mesin store tunai yang bisa kamu jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam. Sementara itu, dengan adanya layanan mobile banking, kamu sangat dimanjakan dengan transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada dalam aplikasi smartphone. Dalam dunia telekomunikasi, yang keempat, merupakan manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang-kadang membuat informasi yang disampaikan orang-orang bisa jadi berbeda, namun kini, kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang lebih mudah. Dalam bidang pendidikan, dan yang terakhir, manfaat teknologi informasi juga bisa kamu rasakan dalam dunia pendidikan, yang bisa sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah pernah kamu rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari
Peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi, bahan ajar, dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Bahkan sekarang ini sudah ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh. Itu karena apa? Karena manfaat teknologi informasi yang sangat baik bagi bidang pendidikan. Melalui perantara internet, kamu sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kita masuk ke dalam masalah ketiga, cara kerja hard disk driver di dalam komputer. Apa itu hard disk? Hard disk adalah suatu hardware berfungsi sebagai penyimpanan atau storage pada komputer atau PC kalian. Hard disk berbeda dengan RAM. Penyimpanan di hard disk bersifat non-volatile memory. Artinya, data yang tersimpan dalam hard disk tidak akan hilang meskipun komputer mati. Mengenal komponen hard disk. Hard disk memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Dibedakan menjadi 4, yaitu 1 platter berfungsi sebagai penyimpanan dalam hard disk. 2 spindle berfungsi memutar platter dengan kecepatan sangat tinggi. 3 read atau read head berfungsi sebagai pembaca, penulis, dan penghapus file di platter. Yang terakhir, read atau read arm berfungsi menggerakkan read atau read head. Bagaimana cara kerja hard disk? Cara kerja hard disk yaitu yang pertama, sektor adalah tempat penyimpanan file kalian. Sektor ini disusun sangat rapi sehingga membentuk lingkaran pada platter yang bernama track. Kemudian hard disk memiliki sistem penyimpanan peta yang mengetahui seluruh data pada sektor. Peta ini mengetahui sektor mana yang sudah terpakai atau masih kosong. Peta ini disebut File Allocation Table atau disingkat dengan FAT. Ketika kita ingin menyimpan data ke hard disk, maka hard disk akan mencari ruang kosong untuk menaruh file tersebut, dan write head akan menulis data tersebut di dalam FAT. Oke, begitulah penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.